Hai semua, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk materi ini kita tetap ya melanjutkan materi bab kemarin yaitu di teks eksposisi. Nah, seperti apa sih teks eksposisi? Sebenarnya kemarin udah Bu Guru jelasin, hanya saja mungkin kemarin kita sempat libur, jadinya Bu Guru takutnya kalian lupa. Dan di sini Bu Guru akan eh, menambahkan lagi di materi yang kemarin. Oke, seperti apa itu? Kita lihat ya. Yang pertama, Bu Guru akan memberikan kalian tentang kompetensi dasarnya, yaitu kita mengidentifikasi informasi teks eksposisi, terus habis itu menelaah isi dan struktur teks eksposisi, dan ini yang untuk pengetahuannya ya, yang 3.5 dan 3.6. Untuk yang 4.5 sama 4.6 itu adalah keterampilannya, yaitu kalian nanti menyimpulkan isi teks eksposisi dan menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Oke, di tujuan pembelajaran ini, Bu Guru harap kalian tuh yang pertama mampu memahami pengertian teks eksposisi, yang kedua memahami unsur teks eksposisi, yang ketiga mengetahui langkah-langkah menyusun teks, yang keempat memahami struktur teks eksposisi, dan yang kelima yaitu membuat isi teks eksposisi. Ya, oke, yang kita bahas sekarang yaitu jenis-jenis teks eksposisi, yaitu ada teks eksposisi berita. Nah, teks eksposisi berita itu juga ada yang ilustrasi juga ya. Ada eksposisi pertentangan, eksposisi perbandingan, eksposisi proses, eksposisi definisi, dan eksposisi analisis. Oke, untuk strukturnya, teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada pendapat, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulangnya. Oke, selanjutnya yaitu ada pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama paragraf umum ke khusus, terus paragraf proses, paragraf contoh, dan paragraf definisi. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Jadi teks eksposisi itu tidak imajinatif. Yang kedua, bersifat informasi ya atau menjelaskan. Yang ketiga, berdasarkan fakta, jadi tidak boleh mengarang-arang cerita. Yang keempat, tidak memengaruhi, tidak mempersuasif masuknya ya. Yang kelima, sering menggunakan kata pronomina atau kata kita atau saya. Terus, menggunakan istilah, ya terus habis itu menggunakan bahasa baku, dan yang terakhir yaitu akhir teks berupa penegasan. Oke, terus sekarang bagaimana sih kalau kita mau menyusun teks eksposisi, apa aja sih yang akan kalian lakukan? Yaitu yang pertama menentukan topik, mencari tema terlebih dahulu. Dan yang kedua menentukan tujuan paparan. Apa sih tujuan kalian untuk membuat teks eksposisi tersebut? Yang ketiga mengumpulkan bahan-bahannya, jadi bisa kalian ambil referensi, bisa dari buku, bisa dari informasi orang lain, dan bisa dari internet. Selanjutnya yaitu membuat kerangkanya dari struktur tadi itu ya. Dan lalu kalian baru bisa membuat teks eksposisi. Ya oke, sekarang kita beralih ke menyunting teks eksposisi. Yang pertama, ada ejaan atau tanda bacanya harus benar ya. Dan yang kedua yaitu ada diksi kalimatnya. Diksi itu seperti istilah katanya atau juga pengindahan kalimatnya di dalam teks tersebut. Di konjungsi itu juga bisa kalian tambahin. Intinya tata cara kalian itu merangkai kata dengan bagus. Terus yaitu sistematika penulisan atau kebenaran konsepnya. Ya oke, cukup sekian. Bu Guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih kalian telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Untuk tugas, jangan lupa kalian harus tetap jujur ya dalam mengerjakan tugas kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih.